cantik banget sih pagi-pagi nih. Makasih loh. Tapi Ti, kemarin pakai celana panjang. Hari ini pakai celana panjang. Kayaknya udah semingguan dia pakai celana panjang. Gak pernah pakai rok. Kamu pakai rok pasti cantik deh. Iya maunya juga gitu dok, pakai rok sekali-kali. Hah? Cuman aku nggak pede. Kenapa? Ini loh di kaki aku tuh banyak cacing. Cacing? Iya. Oh, varises. Ya pokoknya itulah kayak gitu namanya. Aku nggak pede dok. Kamu kok Kenapa bisa? ya? Ya makanya aku pengen nanya kenapa. Apa karena aku pakai hak tinggi terus kali ya? Nggak juga sih. Tapi hari ini tuh dokter Dika mau undang temennya ke sini. Temennya? Iya dokter, kamu bisa tanya dia pokoknya canggih untuk urusan varises deh. Kamu bisa tanya tuh, mana sih Dika? Temennya dokter Dika ya? Saya mendengar nama saya disebut. Jadi agak penging-penging gimana gitu telinganya. GR banget. Iya, emang lagi ngomongin apa sih? Tadi katanya ada dokter Dika. Ini si Uti kakinya kan ada varises tuh. Iya, Jadi aku nggak pede jadinya kalau pakai rok. Bentuknya kayak cacing gitu? Iya kayak cacing. Bisa dibikin umpan mancing gak tuh? Lumayan kan? Nggak perlu beli lagi. orang bermasalah nggak ada Tenang. solusi. Tenang aja, karena emang kebetulan nih. Hari ini saya ngundang temen nih ya. Yang pertama ada dokter yang ahli lah soal varises. Yang kedua ada ahli kecantikan, Wah, dokter pasti Cewek, cantik cewek tuh ya. dong, Ya cewek. cantik lah pastinya. Oh, tuh, cepet banget Ya itu. Ini ngagetin aja. Di mana ada itu dokter cantik? Ya ilah, dengar kata cantik langsung Si ngeblong kuningnya, remnya, langsung cepat. ngeblong. Wow. Ya ilah, tahu nggak nih truk-truk di puncak tuh yang suka mundur? Kayak gitu tuh remnya blong. Maksudnya tinggal lagi kayak truk nih. Oh, enggak, bukan itunya. Iya, ada teman saya, ini mau datang bentar lagi. Yang satu dokter bedah yang jago soal pembuluh darah lah, soal varises. Satu lagi ahli soal kecantikan, dokter spesialis kulit. Pasti Ya cantik dong. kan harus Ya ampun, aku belum, bentar dulu. Tahan. Ujian nih ujian. Oke. Iya, abis ini pokoknya standby aja dulu ya. Ini dekat lagi nyampe katanya orangnya. Kita buka dulu. Uti Nanti. temenin ya, jangan iya, sampai tenang, nanti dia kemana-mana kalau udah Diikat, cantik tuh. diikat lehernya kalau perlu diikat. Iya. Yuk kita buka dulu yuk. Nanti, Oke. yuk. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali ketemu lagi kita di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal yang tadi Mbak Uti cemas tuh soal kakinya yang seputar katanya. varises. Iya, katanya Ya. kakinya ada varisesnya itu. Kulit sehat tetap cantik tanpa Varises. Makanya kita sekarang mau ngundang nih dua dokter yang keren-keren Siapa aja banget. sih, Dik? Yang pertama ada, nih panjang nih Kak nih. Dokter Dimas Trisetyo Nugroho, SPBTKV MMR. Wah, ini bukan vaksin ya. spesialis bedah Bukan vaksin torak, MMR. kardiak, dan vaskular. Iya, dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. yang satunya lagi nih, Satu katanya lagi teman kamu ya? Iya, temen dong. Tuh kalau cantik teman dia semua nih Ngaku-ngaku pokoknya. langsung. Baiklah. Dokter Matahari Arsy Harum Permata SPKK, dokter spesialis bedah kelamin. Nah, nanti kita Gitu. bahas di sini. Pemirsa juga masih boleh ngirimin pertanyaan Yes, di via Instagram Instagram, kita ya, bener di banget. @halodoktertvri. Ya. Tentunya saat lagi tetap di Halo Dokter, karena sehat itu. asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan kita masih mau ngomongin soal kulit sehat tetap cantik tanpa varises. Jadi seperti biasa nih, di kita kalau membahas masalah varises, Ya. pasti kaitannya nggak ke kulit kaki nih. Biasanya cewek-cewek, Nah, kadang-kadang itu. nggak pede buat naik kendaraan, terus pakai rok yang cukup memperlihatkan Kelihatan gitu ya kaki kakinya ya. Jadi kalau di rumah juga kadang-kadang mereka banyak keluhan. Apa kadang-kadang beberapa suka ada yang nyeri di kaki Iya, dan sering sebagainya. pegel. Iya, dan pemirsa di rumah juga mungkin mengalami keluhan yang sama Iya. di bidang mengalami varises seperti ini. Jadi tetap boleh mengirimkan pertanyaan loh di @halodokter Iya. TVRI. Iya, Nah, via pagi Instagram. ini katanya kamu ngundang dokter Tari ya, teman kamu ya? Iya, dokter Tari panggilannya tadi, dokter Matahari itu panggilannya Tari, sama satu lagi ada dokter Dimas namanya. Oh, itu yang urusannya vaskular Iya, tuh. panjang kan tuh spesialis bedah toraks kardiovaskular. Wah, Tapi wah, jago wah. soal pembuluh darah lah pokoknya gitu. Yang dokter Tari hati-hati loh. Kenapa tuh? Biasanya si ujung-ujungnya si Mas Mas Bruno. Nah kan banyak umur tuh, baru diomongin kan. Idih. Halo dokter Tari, selamat pagi. Silakan. Nah, ya, kan ketinggalan. satu Kenapa dokternya. ditinggalin? Dokter Dimas silakan. Iya. Silakan dokter Dimas.
Ini mohon maaf ya, Dr. Dimas emang suka begitu. Mas Bimo suka lupa daratan. Yang datang itu 2 orang, Mas Bro. Jangan satu aja. Ayo balik. Permaisuri lagi. Oh, ini butuh apa-apa, maaf, ente Panglima Tian Feng. Bukan. Itu temennya Sung Gokong dong. Cuma langsung gokong kan Tian Feng. Udah. Balik. Sana. Thank you Makasih ya. ya. Mas Bino, Mbak Uti, makasih. Oke, terima Halo kasih. pagi, Dokter Tari sama Dokter Dimas, apa kabar? Selamat pagi dokter. Senang sekali nih kita bisa ketemu Ya. di sini. Tadi aku sempat bicara sama Uti tuh. Kita punya reception, dia ada masalah tuh di kakinya, ada varises. Sebenarnya kalau kita melihat varises ini pada cowok atau sama cewek itu sama nggak probability-nya? Atau lebih banyak cewek nih dokter? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ya, sweet. Mungkin ahlinya. Ya. Izin ya saya mungkin menjawab. Jadi untuk varises kalau kita lihat dari laki atau perempuan Baik. itu sebenarnya mungkin sama aja. Oh, sama? Sama aja karena faktor resikonya lebih ke arah lifestyle. Jadi tergantung kalau emang perempuan ada yang lifestyle-nya juga nggak benar gitu ya. Ya akan beresiko lebih tinggi juga dibandingkan laki-laki yang mungkin lifestyle-nya akan lebih terjaga gitu. Oke, Dok, ngomongin soal tadi pencegahan dari lifestyle. Mungkin ada Dok yang ingin disampaikan dengan slide mungkin? Boleh? Silakan. Langsung digosok-gosok aja tuh Digosok. slide. Oh, ini bisa TV-nya. digosok ya? Digosok ntar dia keluar jin, Dok. Jadi hati-hati. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Jadi tema kita pada pagi ini kita ingin menjaga bahwa kaki kita tetap selalu indah, gitu ya, Indah. tetap cantik gitu ya, bebas varises. Tapi apakah maksudnya apakah varises itu murni hanya masalah kecantikan? Nanti akan kita cari tahu. Ternyata mungkin ada bahaya. Apakah dia juga ada penyakitnya ya Betul, kan? Baik. betul. Lain, Akan ya. ada bahaya yang mengancam ke depannya. Baik, apa nih dok yang bisa di-share? Oke. Ini mungkin kuliah anatomi sedikit. Ini 2 teringat SKS ini semua. ceritanya. Ya, dua SKS saya kuliah anatomi sedikit agar mungkin pemirsa di rumah juga lebih ngerti gitu ya. Jadi Baik. pembuluh darah di kaki kita itu ada 2 ya. Pembuluh darah yang warna merah ini kita sebutnya pembuluh darah arteri. Tuh, yang terang ya dok. Terang betul ya. Jadi mengantarkan darah dari jantung ke arah kaki. Ini arteri ya, Dok ya? Bukan yang di Pondok Indah kan, Dok? Beda lagi ya. Arteri Pondok Indah bukan. Nah yang satu lagi adalah yang warna biru ini pembuluh darah vena namanya. Iya. Oke, Vena. Pembuluh darah vena ini dia bertugas mengantarkan darah dari kaki kembali ke jantung di atasnya. Jantung. Gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah vena. Baik. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, pembuluh darah vena ini unik gitu ya. Apa uniknya dok? Uniknya adalah dia memiliki katup. Memiliki katup. Jadi katup itu seperti kayak pintu koboi gitu ya. Iya, Kalau bisa tutup, bisa buka. bisa buka tutup Pada gitu. saat apa sih katup buka, pada saat apa sih katup Nah, nutup dok? betul. Jadi darah itu akan mengalir ke atas kan ya, dari kaki menuju ke jantung. Iya. Sehingga ketika darah itu mengalir ke atas, katup itu terbuka. Buka. Dan kenapa harus ada katup? Karena begitu darah mengalir ke atas, dia harus menutup lagi. Supaya nggak balik Baik. maksudnya. Dok, ya? Betul, supaya nggak balik. Karena kan fungsi tadi pembuluh darah vena adalah mengantarkan darah dari kaki kembali ke Jantung. Harus jantung. melawan gravitasi, Dok. melawan gravitasi, betul oke. gitu ya. Kalau arteri ini kan dipompa di jantung Turun ke ke bawah Iya. turun nggak masalah. Tapi kalau dari kaki karena harus melawan gravitasi ke atas, dia harus ada pintunya. Iya, perjuangannya berat sepertinya Perjuangannya dia. berat ini. Baik. Nah, di satu sisi sini kita lihat ada otot gitu ya. Ada Ya. otot itu otot di darah betis gitu ya. Otot di darah betis dia berfungsi untuk membantu memompa Pompa. si pembuluh darah vena itu agar aliran ke atasnya lebih baik. Iya, jadi Gitu. supaya kan berat tuh melawan gravitasi. Jadi dia Berat. bantu supaya naik ke atas. Naik ke atas. Baik. Betul, itulah fungsi Oke. si pembuluh darah. Jadi otot ada betis. korelasinya dengan maskal ya dok, dengan Ada otot. jadi korelasinya Baik. antara pembuluh darah dengan masal di Baik. darah kaki. Oke. Gitu. Nah, pada beberapa kasus atau pada penyakit vena, dia fungsi katup ini dia tidak Bermasalah. baik, bermasalah. Jadi yang darahnya tadinya hanya boleh ke atas, Heeh. dia bocor ke bawah. Bocor, loss ya. Dok, Loss, jadi turun harusnya lagi. naik ke atas, dia kembali ke bawah. Nah, Oke. itu Jadi masalahnya di katupnya ya dok. betul. Salah satunya adalah masalah di katupnya. Katup. Ada masalah lain lagi nih Masalah penyebabnya dok? lainnya, jadi Banyak misalnya masalah hidup Iya. ya. masalahnya banyak. Masalah Tapi keuangan ada nggak, Dok? masalah keuangan bukan sama saya nanti konsultasi. Jadi untuk katup ini ketika dia sudah darahnya kembali banyak yang ke bawah, Iya. menyebabkan pembuluh darah yang di sini dia akan lama-lama makin gendut dong. Iya, Oke. menumpuk kan cairannya, Menumpuk, betul. betul. Jadi karena Lama-lama dia membendung makin gitu, Dok, ya? membesar. Membendung Membendung. gitu ya, stasis istilahnya, membendung. Nah, ketika membendung itu mungkin nanti akan lama-lama bisa terbentuk
gumpalan atau pembuluh darahnya jadi berkelok-kelok. Itulah Kayak cacing yang disebut tadi. tadi, seperti cacing itulah disebut dengan varises. Jadi varises itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi suatu gejala. Gejala loh. Suatu gejala. Nah, ketika orang memiliki varises, berarti sebenarnya dia ada penyakit utamanya. Lanjut dok. Pembuluh darah Kenapa vena nih itu. kalau si Kenapa varises penyebabnya, ini? Dok? Nah. Dicubit dulu kayaknya dok, agak Dicubit. zoom soalnya. Kiri dok. Iya. Oh ya, Nah. dikecilin ke kiri. Oke. Masih belum kecubit. Masih kayaknya, belum, Dok. belum Masih kurang kecubit ya. cubitannya. Nah, dah. Oke. Cubit-cubitan. Oke. Nah, ini tadi Oke. ya, pembuluh darah yang sehat, aliran darah yang lancar ke atas. Sementara kalau yang pada penyakit pembuluh darah vena, dia ada kebocoran sehingga dia akan mudah berkelok-kelok dan akan terbendung. Baik. Seperti itu. Jadi penyakit paling utama adalah chronic venous insufficiency biasanya. Ngomong bahasa awamnya apa nih dok? Penyakit katup vena. Itu Ya, lebih jelas ya. betul. Lebih Jadi jelas, ya. memang udah kronik ya dok Betul, ya? sudah kronik. Nah, Dikatakan kronik lebih dari 3 bulan maksudnya dok? tidak ada waktunya sih. Nggak ada Tapi waktunya memang sih. karena perjalanan penyakit vena ini dia Kayaknya kronik semua akan rata-rata. berjalan terus. Dia Panjang, tidak, iya. tidak Betul. akan bisa jalan mundur Betul, gitu ya. betul. Nah, terus gejalanya apa sih gitu ya? Mungkin orang-orang bertanya, penyakit-penyakit vena itu apa sih tanda dan gejalanya? Oh ini perbedaannya nih, ternyata banyak banget ya. Betul. Ini klasifikasinya ya dok? Klasifikasinya. Mungkin saya jelaskan dulu ke tanda-tanda dulu. Maksudnya Baik, ke gejala ya. Gejala Iya. apa sih yang dirasakan oleh orang yang memiliki penyakit pembuluh darah vena itu? Nyeri nggak dok? Betul, salah satunya adalah nyeri. Oh, nyeri. Baik. Gitu ya, lebih sering biasanya muscle cramps kita istilahnya. Jadi orang misalnya berdirinya sudah terlalu lama nih. Iya. Orang berdiri terlalu lama, olahraga mungkin terlalu berat gitu ya seharian, terus tiba-tiba merasa kram di daerah kaki. Misalnya di daerah betis atau di daerah paha gitu ya. Itu mungkin salah satu gejala. Baik. Hati-hati gitu ya. Atau mungkin sering kerasa kayak penuh betisnya gitu. Tebel gitu berarti, Tebel gitu ya, karena tadi terbendung kan. Iya, iya. Nah, yang di sini yang saya tampilkan ini adalah gejala-gejalanya dari yang paling ringan. Ini jadi kayak guratan-guratan benang-benang tipis gitu warna merah, warna Oh biru jadi ya. telangiectasis nih dok? Ini Telangiectasis. sebenarnya awal mula bisa terjadi varises ya? Betul. Jadi kalau sudah ada muncul seperti ini sudah salah satu jalan akan terbentuk ke berikut-berikutnya. Tapi dok gini, Baik. kadang-kadang kan orang yang kulitnya putih gitu ya, itu kan suka kelihatan tuh pembuluh darahnya tuh kan tipis-tipis Ini aku kelihatan kelihatannya. gitu. Makanya. Nah itu ngebedainnya gimana antara yang memang dia si gejala Normally, awal varises sama yang memang karena kulitnya putih aja gitu. Ya, jadi tadi Jadi transparan kalau ya. tanda Jadi misalnya kayak hantu ya, transparan. jadi tandanya adalah kalau misal pembuluh darahnya itu selama dia bentuknya masih lurus gitu ya, tidak berkelok-kelok itu mungkin tidak ada masalah karena mungkin terlalu putih tadi ya. Yang di sini yang jadi masalah adalah satu dia menjadi mulai berkelok-kelok. Oke. Maka- Cirinya walaupun dia terlihat tapi masih kecil-kecil itu dia berkelok-kelok ya? Iya, berkelok-kelok, Baik. telangiectasis. Dia akan berlanjut. Nah, ini yang disebut tadi ya, varicose Iya. vein, jadi varises. Jadi venanya jadi terbendung, terbentuk kayak cacing, lama-lama bisa jadi mungkin udem gitu kakinya. Terus akan ada terbentuk pigmentasi, jadi kakinya Iya. akan berwarna hitam di area-area tertentu dan Dan yang bahkan terakhir- sampai terbentuk luka. Luka. Luka atau ulkus ini pasti yang paling poin yang mau saya tanyakan nih Nah. dokter. Tapi mungkin Ya. dokter bisa kembali Silakan, sebentar. Dok. Kita break istirahat dulu. sebentar ya Siap. dokter ya. Iya. Pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Anda tetap boleh mengirimkan pertanyaan Anda di @halodokter TVRI di Instagram kita. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Halo Dokter. Karena saat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan tadi kita udah ngomongin soal tadi ya, di kulitnya kelihatan ada kelokan-kelokan manja. terakhir sampai menjadi ulkus. Sampai tuh. akhirnya jadi ulkus. Itu kan Oke. ngomongin soal kulit tuh, udah nggak cantik lagi kan kulitnya. Iya. Makanya kita mau nanya nih sama Dokter Tari. Nah, kalau kulit ke dokter Tari. Dokter Tari tadi kan dokter Dimas sempat mengatakan bahwa ada bagian yang namanya telangiectasis. Aku teringat bahwa telangiectasis itu ternyata nggak hanya di wajah ya, di kaki juga ada. Nah, kalau menangani telangiectasis itu artinya masih di grade awal ya dokter Dimas kan? Betul. Ya, jadi ini bisa ke bagian spesialis kulitnya nih. Diapain nih dok? Oke, jadi kalau telangiectasia itu memang kalau di kulit dia terbagi dari ukurannya, dari yang mulai kurang dari 1 mm sampai besar-besar di atas 1 mm pembuluh darahnya yang lebih besar. Baik. Nah, kalau yang sederhana masih di bawah 1 mm diameternya itu
masih bisa menggunakan yang tidak invasif, misalnya dengan teknologi laser. Oh, laser. Ya. Yang kayak di Star Wars itu, Dok, bukan? Oh, enggak ya? Jadi laser khusus Laser yang khusus. diberikan untuk mengobati telangiektasis ini. Iya. Jadi ada 2 nih dok kriterianya. Jadi kalau sudah misalnya nanti setelah di laser bagus, jadi dia tetap dilakukan laser atau setelah itu akan berulang lagi dok? Continue, maksudnya ada beberapa bulan sekali harus untuk laser atau enggak? Biasanya sih berulang, tergantung dari respons pasien juga. Kalau memang pembuluh darahnya lebih besar sekali, kadang memang membutuhkan terapi seperti skleroterapi atau mungkin bedah ya, mungkin Ke dokter dokter Dimas. Dimas nanti ya? Oh, Oke. kalau yang udah Nah, lebih berat. Di telangiektasis itu kan kata dokter Dimas tadi bibitnya, awal mulanya kadang-kadang bisa menjadi si varises. Pada tahap di kulit dok, sampai tahap apa nih varises ini di handle? Dan pada tahap apa akan pindah Dirujuk ke bagian dokter Dimas? Oke, jadi yang pertama kita cari dulu seperti biasa faktor penyebabnya apa ya. Jadi kalau misalnya sudah dimodifikasi gaya hidup dan penyebabnya dia tidak sembuh, lalu diobati dengan laser beberapa kali sesi treatment, tapi responsnya tidak baik dan malah lebih banyak efek samping, mungkin itu sudah perlu pertimbangan untuk dirujuk. Oke, tadi kita sempat terputus nih mengenai ulkus ya. Kita selesaikan dulu dokter Dimas, terus aku juga mau lihat slide-nya dari dokter Tari ya. Silakan dokter, mungkin bisa dilanjutkan dulu tadi sempat yang aku tertarik dengan yang ulkus. Ya, ulkus ya. Ya, ini kan varises, telangiektasis, varises dengan berbagai jenisnya, terjadi edem juga, Ya, bengkak ya. kemudian eksim dan terjadi ulkus akhirnya. Betul. Kalau lihat yang paling akhir tuh sampai lubang, Sampai mirip bolong. kayak orang diabetes ya, kakinya Nah. ya. Betul. Ini ternyata awal mulanya dari varises. Betul. Apa yang membedakan tadi seperti yang dokter Dika sampaikan bahwa ulkus karena diabetikum kita ngomongnya, Betul. atau ulkus memang karena varises. Ya, jadi ulkus itu pada kaki ya terutama ya. Mungkin ada beberapa kategori, jadi ulkus diabetikum gitu ya. Pada penyakit-penyakit orang yang penderita diabetes. Nah, di sini yang kita bicarakan ulkus vena. Apa sih bedanya? Nah, ulkus vena itu satu adalah predileksi atau areanya. Area yang terkena dia lebih sering di area kita nyebutnya malleolus gitu ya, atau di daerah Mata mata kaki. kaki. Mata kaki. Ya, di daerah mata kaki karena di situ adalah lewatnya aliran si venanya. Betul. Sementara kalau ulkus yang diabetikum karena dia terjadi penyumbatan pembuluh darah arteri tadi ya, ini beda pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang arteri maka dia lebih sering kena di daerah ujung-ujung atau daerah tekanan. Jari-jari biasanya. kaki gitu Udah ada maksudnya. clue-nya Betul, nih, jari. mau tahu kalau lihat ulkus, kalau di daerah seperti itu pasti curiga untuk awal mulanya pasti dia varises. Betul. Dok, dari semua ini diapain dok kalau sudah terdetek dari yang ringan terus terapinya apa? Atau mungkin sebelumnya ada pemeriksaan penunjang untuk mendetek suatu varises dokter? Tentu dari awal pemeriksaan fisik ya, kita lihat apakah ada gejala atau tanda-tanda seperti ini. Tapi memang yang paling utama harus dilakukan pemeriksaan ultrasound. Oke. Jadi- Cerita dok, gimana tuh ceritanya pemeriksaan ultrasound diapain pasiennya dok? Ultrasound itu jadi kita pakai USG ya, USG ya, USG sama seperti ibu hamil itu. Iya, cuma tapi kita di lakukan bagian di kaki, kaki. untuk melihat pembuluh darah kakinya. Kita lihat diameter pembuluh darah kakinya, fungsi katupnya itu bisa dinilai. Kelihatan ya dok Kelihatan ya? fungsi Dari ultrasound. katupnya, ada Baik. gumpalan darah yang menyumbat atau enggak. Nah, setelah itu misalnya kondisinya masih di bawah, angka-angkanya masih di bawah normal, mungkin kita masih bisa terapi suportif gitu ya. Dengan apa dok misalnya? Nah, terapi suportif ini kita bisa gunakan penggunaan stocking, Oh, elastic compression stocking, itu ya. compression, betul. Baik, Jadi baik. penggunaan tapi stockingnya stocking yang medical ya, bukan Bukan stocking yang yang beli, jalan-jalan gitu, bukan yang jaring-jaring Iya, ya. bukan yang jaring-jaring, Bukan stocking itu yang mau untuk- jalan-jalan. Kamu suka pakai kan? Enggak, aku nggak pernah pakai sih. Mas Bruno kayaknya. Ya, Baik, lanjut dok, lanjut. Ya, stocking itu karena dia punya grade kompresinya Iya, gitu iya, ya. Nah, itu salah satunya stocking. Iya. Tapi stocking itu dia sifatnya suportif, Suportif ya. bukan kuratif ya. Jadi Oke. tidak menyembuhkan, dia hanya mengurangi gejala Betul. bengkak, mengurangi gejala nyeri. Tetap terapi kuratifnya adalah bisa ada dua, surgical yang Operasi. pembedahan klasik gitu ya, sama yang minimal invasif. Ada gambarnya Ada nggak gambarnya dok? nggak dok contohnya Nah, dok? contohnya ya, kita lihat. Ini saya bawakan yang minimal Oh, invasif. oke. Jadi Oke, kalau yang ini yang minimal invasif yang di kiri atas ya. betul. Jadi untuk surgical yang klasik gitu ya, prinsipnya adalah ya udah kita pembuluh darah vena ini kita buang semua. Baik. Dibuang, baik bisa di sayatannya biasanya cukup besar atau mungkin sayatan kecil tapi menggunakan alat khusus kita tarik semua tuh. Dok, Oh, dikeluarin. pada saat ini kan surgical sebenarnya kan, tapi yang minimal invasif. Ya. Pasien dalam keadaan posisi berdiri begini
atau Untuk tidur? Tindakannya ya. Heeh. Nah, untuk Soalnya saya suka tindakannya lihat-lihat di internet gitu, Mm-mm. kalau mereka yang varises itu kadang-kadang ada terapi yang sambil berdiri dilakukan tindakan. Itu apa ya dok? untuk Varisesnya? sambil berdiri itu biasanya untuk evaluasi ultrasonnya. Jadi kita untuk evaluasi ultrason sebaiknya memang dilakukan sambil berdiri karena kalau tiduran takutnya nanti dia Nggak jadi tadi- kempes kan ya. Oke. Jadi kempes, jadi Oh. mungkin Jadi mengaburkan alat hasilnya. sambil berdiri. Iya. Kalau ini pasien dalam keadaan anestesi Tidur. umum, Bisa atau? anestesi umum ataupun anestesi Spinal. regional. Oke, berarti ini yang diambil, berarti beda lagi dengan yang diinjeksikan ya dok? Ini kalau yang saya tunjukkan di sini yang minimal invasif. Oke. Iya. Jadi ini sayatannya sekecil ini aja. oke, dimasukin Masukin jarum. selang laser gitu ya, Ha-ha. namanya Iya. selang laser. Selang laser. Kita lihat di sini. Selang laser Oh. masuk, terus dia dinyalakan, dia akan mengeluarkan kayak thermal gitu ya. Panas. Panas ya. gitu ya, sehingga si pembuluh darah venanya makin ngecil, menciut istilahnya gitu berarti, ya. berarti bukan dibuang keluar, tapi ditutup Bukan, gitu ya dok ya? kalau yang klasik surgical pembedahan klasik dibuang. Oh gitu. Gitu ya. Kalau ini kita dari dalam kita kecilkan sehingga hasilnya dia tidak akan timbul varises. Apakah ini Jadi dok ini yang disebut dengan hasilnya. skleroterapi, apakah ini? Kalau Beda lagi? skleroterapi beda lagi. Oke. Kalau skleroterapi kita menginjeksikan suatu zat gitu ya ke dalam pembuluh darah vena sehingga dia akan sklerosis venanya atau tertutup atau Tertutup mati lah ya, gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau ini dilakukan pada tahap apa dok? Sebenarnya bukan pada tahap klasifikasi yang Apa klinis ini tadi, jenisnya, tapi indikasinya ketika ukuran venanya biasanya sudah lebih dari 3,5 mili itu sudah ada indikasi. Sudah ada indikasi dilakukan walaupun dia belum ada tanda-tanda muncul, belum ada telangiektasia, belum ada idem, belum ada varises, boleh dilakukan karena dia sifatnya preventif sekunder ya. Baik. Dia sudah terjadi sesuatu tapi tidak ingin berlanjut sampai muncul varises, maka dilakukan tindakan. Nah, Baik, taunya dari baik. mana dok kalau gitu? Kan terbilang bisa jadi ditemukan sebelum ada Iya, tadi nggak ada gambaran cacing tadi kan? Betul. Taunya dari mana nih Nah, pasien? betul. Jadi kalau misalnya pasien yang tidak memiliki tanda-tanda khusus, Ya. atau mungkin punya gejala nih, atau pasien-pasiennya atau orang-orang yang berisiko, ya misalnya dia pekerjaannya berdiri lama, gitu Oke. ya, atau pekerjaan duduk lama, itu lebih baik memang dilakukan screening early detection untuk dilakukan ultrasound untuk Oke. fungsi pembuluh Baik. darah kaki. Dokter, mungkin bisa gantian Yes. nih, Boleh, silakan siap. dokter. Silakan. Dokter Tari yang cantik, mungkin gantian nih, mungkin ada yang bisa di-share ke kita seputar nih pasti ya ibu-ibu di rumah pasti waduh ini dokternya cantik. Yang buat cowok-cowok kulit juga sehat. mau kali kak, kan juga pengen, nggak cantik sih Kamu jadi cantik. ganteng maksudnya, Oh, kulitnya baiklah. pengen ganteng juga. Silakan dokter, mungkin ada yang bisa di-share kepada pemirsa. Oke, jadi topik saya bagaimana membuat kulit selalu sehat dan cantik. Jadi Iya. secara umum nanti kalau mau dibahas Dokternya sedikit cantik ya. tentang vaskulernya boleh ditanyain. Langsung aku Baik, mulai dokter. aja ya. Lanjut dokter. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu what is skin barrier atau barrier kulit. Ini lagi sering What hype is skin banget. barrier, you know? Dokter anak jaksel ya dok? Baik, Oke, dokter. Mungkin kita translate nih dok. Iya. Pada saat ini kalau melihat susunan daripada si kulit ya dok, bagian luarnya apa, bagian dalam setengahnya apa, silakan nih Lapis dokter. demi lapis, Jadi dok. Nah ada di lapisan-lapisan. kelainan nanti di bagian mana nih kulitnya dok gitu. Kalau mama di Oke. rumah lihat itu keriting pasti kan, gitu kan capillaries, sebung gland, puyeng. Mungkin silakan dokter. Ini udah aku sederhanain Oh sebenarnya. iya, ini lebih ribet lagi kak aslinya mah. Kalau saya sih senang ini. Aslinya Baiklah. lebih ribet lagi. Jadi ini mungkin Baik, lebih dokter. sederhana. Jadi lapisannya juga sebenarnya nggak sesimpel ini. Ternyata kulit kita itu sangat kompleks. Lapisannya sangat banyak. Baik. Secara umum itu dibagi jadi epidermis, dermis, dan hipodermis. Iya. Nah epidermis aja itu lapisannya juga banyak sekali. Jadi ada corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basale. Nah kemudian lapisan epidermis dan dermis ini yang selalu dari bawah ke atas itu mengelupas jadi debu kulit kita, Iya. jadi Jadi debu. keratin. Oh, Jadi debu-debu di rumah itu sebenarnya kulit kita. Oh iya? Wow. Jadi dia berguguran. Iya, ada yang bilang debu, ada yang bilang daki ya kak. Ya benar, mungkin daki bisa juga. Baik Jadi, dok, kalau misalnya sudah kita tahu kita kan memang berdegenerasi pasti kan, pasti ada bagian-bagian tubuh kita yang terlepas gitu. Nah pada tahap-tahap seperti ini masih dikatakan kulit yang sehat ya dok? Normally maksudnya? Ini yang normal. Oke. Nah ada gambaran lain mungkin yang bisa mengkaitkan dengan si varisesnya dokter? Mungkin Nah. bagaimana sih sampai mungkin terjadi telangiectasiasnya dokter? Oh oke, ini gambar pembuluh darahnya lebih Berbeda ya? simplified gitu ya. Cuma garis-garis aja. Intinya kalau tadi kan pembuluh darah makin kalau ke kulit itu dia makin kecil. Iya. Jadi arteri itu jadi arteriol dan
Makin kecil lah ya pokoknya ya Intinya ukurannya ukurannya ya. menjadi kecil-kecil. Baik. Nah, ini sama aja sih sebenarnya kalau misalnya terjadi seperti yang tadi di slide-nya Dokter Dimas. Iya. Biasanya kalau di kulit nanti kulitnya itu jadi membengkak karena dia terbendung cairannya itu di kulit. Oke. Nah, zat-zat yang ada di dalam pembuluh darahnya itu pun ikut terbendung di sini. Jadi bengkak-bengkak dan akhirnya itu yang biasanya menimbulkan gatal. Oke. Gitu. Jadi ada gatal juga berarti ya. Jadi selain Gatalnya gatal. pegel-pegel ada gatal juga. Itu kalau Lanjut dok, parah. apalagi nih dok? Lanjut ya. Nah, ini sekarang apa sih healthy skin? Nah, sekarang ini kita Healthy harus tahu skin. dulu. Kulit Healthy sehat skin ya. itu apa Iya. sih? Kulit sehat itu apakah harus yang warnanya putih? Nah, Enggak Kan juga ya, biasanya- Dok. juga dong. Biasanya orang Indonesia nih selalu Eksotis kulitnya. pengennya yang warnanya Sawo putih matang. gitu. Ternyata kalau kulit Jangan matang sehat, banget. Kematangan dong. Jadi yang penting adalah harus tampak sehat dan glowing dok. Iya, Yang jadi- penting lagi di bawah itu apa tuh? Yang merata juga nah, harus. jadi ya Kalau warnanya putih di sini aja putih, di sini itu Anu enggak. namanya. Betul. Bukan putih. Baik, lanjut dok. Lembab, Jadi, hangat, oke. harus warnanya rata, Hmm. terus teksturnya halus dan licin. Baik. Kemudian dari kekencangannya dia harus kencang dan kenyal. Jadi dia bisa balik lagi nggak kalau kita pegang. Kayak agar-agar lah dok, kayak agar-agar itu. Tapi dok penasaran nih dong kalau sama agar-agar. glowing. Kadang orang kulitnya berminyak dok. Jadinya Bedanya glowing. apa glowing Agak sama gimana? Bedanya berminyak gitu? gimana ya? Jadi glowing yang benar itu disebabkan oleh hidrasi kulit yang baik sebenarnya. Tuh kan. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang kandungan airnya banyak, kalau terkena cahaya itu yang sebenarnya Mantul. warnanya glowing. Jadi beda sama shiny, mengkilat. Oh gitu. beda. Kalau Saya ini berminyak, juga cakep ya dok. Nah, ada juga sih yang suka. shining, shimmering, splendid ya. Cewek-cewek tuh malah dikasih segala macam supaya tampak Iya, shiny. kasih glitter kalau perlu. Bisa. Kita kayaknya perlu jeda dulu deh kak. Iya. Silakan dulu dokter, nanti kita bahas lagi dokter Tari. Ya, jadi kita akan kembali lagi nih ya. Pasti banyak banget yang pengen nanya. Masih boleh ya. Lewat Instagram di @halodoktertvri. Kita bakal balik sejenak lagi ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ya, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu. asik. Dan pemirsa masih boleh tanya di sini sama dua dokter, yang satu cantik banget, yang satu ganteng banget, Yoi. dokter Dimas dan juga dokter Tari. Tentunya seputar masalah varises dan kesehatan kulit supaya tambah Tetap cantik, cantik dan tambah glowing glowing. tadi. Kamu bisa jawab glowing sekarang. Dokter Tari lanjut ya tadi ya. Kita baru sampai susunan-susunan daripada kulitnya. Mungkin ada slide berikutnya. Bagaimana sih dok supaya tampil glowing, tampil Yoi. cantik? Gimana merawat kulitnya seperti apa? Oke. Supaya yang di rumah itu tahu bahwa kulit itu penting buat kesehatan juga. Silakan Oke. dokter. Tadi kan kita udah tahu ya healthy skin atau kulit yang sehat itu bagaimana. Lanjut. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa sih skincare sebenarnya. Orang-orang pasti skincare identik dengan produknya. Iya. Betul. Tapi ternyata skincare itu tidak hanya produk, tetapi segala usaha yang kita lakukan untuk merawat Ya. ataupun mengobati itu namanya skincare. Ya, betul. Nah, kalau skincare yang begini yang ada produk-produknya itu berarti produk Produk skincare. skincare. Produk Gitu. skincare. Jadi sebenarnya apa aja yang merawat kulit ya dok ya? Itu skincare. Itu Dia sangat skincare. perhatian dengan kulit. Baik lanjut dok. Nah, Sekarang itu kita suka dengar OTC nih Nah, gitu. iya. Produk OTC itu sebenarnya yang kayak mana sih dok gitu? Nah, kalau bedanya produk skincare itu ada yang dari dokter dan ada yang OTC atau over the counter. Artinya kita bisa beli tanpa resep dokter. Oke. Jadi artinya mungkin konsentrasinya atau obat-obat itu lebih ringan ya Iya dokter ya? betul. Jadi dia ada konsentrasi batas di mana kalau melewati itu dia masuknya ke obat. Harus pakai resep Jadi artinya. harus pakai resep dokter. Baik, itu kalau dia udah ya, lewat. makanya OTC memiliki Betul. konsentrasi lebih rendah ya. Baik, lanjut dok, Oke. lanjut dok. Kita lanjut. Nah, ini bagaimana cara kita memilih produk skincare? Ternyata faktornya banyak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang pertama jenis kulit dulu. Jenis kulit orang kan ada yang kering, ada yang sensitif, berminyak. Kemudian genetik juga tiap orang berbeda-beda. Kemudian penyakit kulit, ada yang dari lahir dia dermatitis atopik sehingga skincare-nya juga harus Sering Berbeda. gatal alergi gitu ya. Artinya bisa maksudnya. lebih sensitif kulitnya ya Lebih dokter. sensitif. Baik. Kemudian pemakaian kosmetik, baik kosmetik rambut, wajah, Wajah. badan, itu juga akan mempengaruhi skincare yang kita gunakan. Rambut juga termasuk ya dok ya? Termasuk. Kayak sering pakai pomade gitu misalnya. Betul. Saya termasuk pengguna soalnya nih, gitu, penasaran juga. Pantes tuh ditiup angin topan Enggak kayaknya bakal bergerak ngaruh. tuh. Oke, lanjut dokter. Kemudian pekerjaan juga ya yang selalu outdoor, ada yang selalu indoor, itu beda
sama aktivitas juga, misalnya dia selalu berkeringat atau dia selalu di ruangan AC juga tadi mirip pekerjaan. Baik. Itu semuanya mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau ada suatu produk di luar sana yang dijual bebas, tapi maksudnya sejuta umat boleh pakai, artinya nggak ada perbedaan kulitnya, boleh pakai semua, itu sebenarnya nggak bagus ya dok? Sebenarnya- Bagusnya adalah sesuai dengan jenis kulit, genetiknya, penyakitnya, kosmetiknya apa, keperluan dan juga pekerjaannya. Iya, betul sekali. Makanya harus ke dokter kulit, jangan Iya. sembarangan pakai skincare. Betul. Lanjut dok, promo ya kita Promo berdua sekalian. sama. Gitu sih loh. Silakan dokter. Oke, ini. Nah sekarang bagaimana sih usaha kita untuk mendapatkan kulit sehat dan glowing itu? Jadi tadi nggak cuma produk skincare ternyata, banyak sekali. Jadi bukan hanya dari luar. Yang pertama ternyata malah yang paling penting itu dari dalam. Jadi nih Dik, ke dokter kulit udah, beli obat sampai berjuta-juta juga udah, wah perawatan semua pakai sampai kemana-mana itu bawa payung. Payung, ya. Tapi makannya Makannya nggak bener. sembarangan. Iya. Sama Atau juga Jadi- itu tuh gaya hidupnya. Olahraganya nggak ada. Terus ngerokok. Ngerokok lagi. Oke dokter, Oke. makanan apa yang biar bikin cantik kulitnya? Ya nggak? Makanan ya, Nah. makanan yang nomor satu sih pasti yang banyak mengandung antioksidan sebenarnya. Dengerin tuh, jadi yang Misalnya, Dok, mengandung contohnya. antioksidan Misalnya, banyak. buah-buahan dan sayuran. Pasti. Tetapi lebih banyakin sayuran karena ternyata kalau di buah-buahan itu dia juga mengandung gula yang tinggi, sedangkan gula itu nggak terlalu bagus juga. Oke, jadi aku Jadi saya yang pikir ijo-ijo apa bagaimana itu? saya pikir dok, kalau gula pada Buah? buah-buahan itu masih sehat, gitu. Ternyata nggak boleh juga terlalu banyak ya dok. Sebenarnya tergantung dari kita lebih detail nih indeks glisemik juga sih. Oke, Jadi indeks biasanya kalau glisemiknya indeks harus glisemiknya yang rendah itu yang bagus. Biasanya Iya. di sayuran lebih rendah gitu. Yuk makan sehat, Yang makan ijo-ijo sayur, ya, sayur sawi, selada ya. Iya, itu bikin memang salad deh, mantap apalagi tuh. kalau kita makan jangan lupa tuh pakai selada, enak banget ya, campur daging Kayak gitu. salad. Udah dong, jangan dong, lapar nih jam segini nih ngomongin makanan. Lanjut dokter. Nah, kemudian kita juga harus memproteksi. Ini juga penting sekali karena selain dari usia sendiri yang bertambah, tetapi kita juga selalu terpapar, Iya. terpajan, maaf, dengan sinar matahari dan polusi. Nah, gitu. kalau udah sering nih harus dibedakan, kan kita tahu nih dok kalau keluar kemana-mana harus pakai sunblock SPF sekian yang di luar kan, itu sun protector buat kita kan. Sebenarnya SPF itu atau sunblock itu penting buat tubuh dipakai orang semua atau buat yang kayak kita sering terpapar cahaya lampu, gini, begini, misalnya penting contoh, kan perlu dok? nggak? Itu kadar SPF-nya itu bagaimana sih dok? Ada ada. yang aku lihat 20, 30, 50, boleh nggak kalau makin tinggi itu berbahaya nggak? Ada lagi Kak. Katanya juga bilang kalau kita sering masak di dapur, itu kan kena api kompor tuh. Ha-ha. Itu katanya suruh pakai juga skin apa Aku namanya? pakai. Sunblock katanya. Iya, Itu aku pakai. bener ya? Jadi Dok? sebenarnya kalau misalnya mau secara objektif banget itu kita bisa ukur pakai UV index. Di HP kita sebenarnya ada kan. UV index loh pemirsa. Oke, cek. Tapi kalau misalnya secara umum, memang kalau kita keluar dan kalau di ruangan dan walaupun masak, tapi nggak di sinar matahari, lampu pun ternyata ada penelitiannya juga mempengaruhi loh lampu ini. Oh, oke, baik. Jadi gimana kita? Jadi Lampu artinya TV, nggak gitu. salah ya, walaupun nggak keluar, kita yang suka di studio begini kena cahaya lampu tetap harus pakai sunblock. Iya. Baik. Mungkin yang ada flagnya juga lebih ya, tapi kalau mungkin yang nggak terlalu bermasalah nggak usah terlalu ekstrim juga. Baik, lanjut dokter. Oke, selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke produk dan treatment. Oke. Jadi jangan lupakan yang basic-basicnya dulu. Baik, Oke. semua udah dilakukan dok. Diapain lagi nih dok? Kalau misalnya ternyata sudah dilakukan semua, tetapi masih ada keluhan, baru kita coba produk skincare tadi. Tapi kalau misalnya produk skincare juga masih belum dapat mengatasi, baru kita masuklah ke treatment. Oke dok, sebentar. Aku penasaran juga nih Kak. Kan mungkin dokter tadi boleh duduk Oh dulu. ya, oke. Kan di sini kan ada ngomongin nutrisi, ada juga ngomongin gaya hidup, ngomongin olahraga gitu kan, stres, rokok dan segala macam. Dokter Dimas, itu ngaruh juga nggak sih dok untuk bagaimana kita bisa mencegah varises? Karena kan banyak ya orang mungkin takut malah kalau olahraga katanya mitosnya malah bikin varises katanya gitu. Jadi gimana dok? Apakah gaya hidup yang tadi dipaparkan sama dokter Tari ini juga bisa membantu untuk mencegah adanya varises? Betul. Jadi untuk olahraga itu ada upaya kita untuk mencegah terjadinya penyakit vena tadi. Misalnya kita olahraganya mungkin terlalu berlebihan gitu ya, atau kita lari gitu, olahraga lari, sebaiknya memang setelah berolahraga kita melakukan relaksasi dengan cara kakinya agak diangkat sedikit. Diangkat ya. Betul, karena tadi tujuan pembuluh darah vena kan mengembalikan darah ke Ngebantu jantung. ya Jadi jadinya, dia dok, ya? ngebantu tuh Iya. ngalir darahnya ke arah jantung. Dan memang untuk olahraga yang berisiko, misalnya dia weightlifting, angkat berat, itu dia emang berisiko untuk terjadinya pembesaran Varises. pembuluh darah varises karena kan Ngeden. ngeden ya istilahnya ya, ada iya. manuver ngedennya itu. Jadi
aliran darah dari bawah untuk mau masuk ke atas dia agak susah. Tapi sebenarnya kalau olahraganya pas, dia bisa ngebantu mencegah kan? Betul, karena tadi fungsi pompanya kembali ke fungsi oke. pompa muscle ya, muscle Muscle pump. pump-nya Jadi ya. fungsi Iya. pompa di betis itu Dan- kalau dia fungsi pompanya baik akan mencegah. Baik, sudah ada pertanyaan nih dokter. Oh iya. Kita di coba dulu Instagram. ya. Coba kita Bisa- lihat di Instagram sudah ada pertanyaan. Bisa ditunjukkan karena kayaknya banyak juga nih yang penasaran soal varises, Dok. Banyak orang yang takut kena varises gitu kan, mau masuk tentara Buka deh, segala macam bacain. ini dia. Dari @nurdianisyara. Dok, varises itu apakah penyakit bisa karena keturunan dan apakah varises bisa berpengaruh terhadap kesehatan? Ini dulu, Dok, mungkin dijawab dulu, Dok. Silakan, Baik. Dr. Dimas. Untuk keturunan memang pasti pada orang-orang yang memiliki orang tua varises, anaknya akan beresiko lebih tinggi terkena varises. Iya. Oke. Gitu, emang ada apa ada Penelitiannya. seperti itu ya. Jadi emang Iya. resiko keturunan ada. Terus apakah berbahaya tadi ya? Iya. Salah satunya memang penyakit varises ini semacam kayak agak disepelekan karena Iya. mungkin berpikir ini kosmetik aja Kosmetik kok, nggak doang gitu masalah lah kan. kalau saya ini. Tapi ternyata kalau dibiarkan, memang ada komplikasi yang bahkan bisa mengancam nyawa. Wow. Gitu ya, misalnya tadi di dalam pembuluh darah yang tadi sudah berkelok-kelok itu ada terjadi gumpalan. Iya. Nah, gumpalan ini kan kalau lepas, dia tinggal milih nih mau lari kemana Nyangkut kan. di mana Nyangkut juga di ya. mana gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena dia pembuluh darah vena, misalnya dia lepas, dia akan kembali ke arah jantung. Dan karena dia sirkulasinya dari pembuluh darah kaki, dia pompa ke paru, maka dia bisa menyumbat ke arah paru. Yang kita sebut dengan pulmonary emboli. Jadi Emboli paru itu ya. emboli Itu paru, bahaya dia banget. pastinya Bahaya tiba-tiba banget. sesak nafas tuh, bisa sesak nafas, bisa keringat dingin, gejalanya mirip seperti kayak serangan jantung. Cuma gara-gara awalnya varises doang nih istilahnya nih kalau kata orang gitu kan. Baik. Tadi masih ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada ya? lagi, satu lagi, Ada lagi ya, coba. Ya, dari sama juga Instagram ya. Nurdianisyara. Iya, sebenarnya Dok. pertanyaan yang sama. Saya Dok, punya saya punya keluhan sering nyeri di betis. Kadang malam hari sampai saya ikat pakai kain. Waduh. Jadi sebenarnya mungkin dia merasa kok nyeri, tapi ini mungkin nggak terlihat varisesnya kali dok ya, kalau Iya. yang kayak gini. Mungkin. Oke, jadi untuk varises ini bisa ada gejala tapi tidak ada tanda-tanda varises gitu ya. Atau bisa juga dia sebenarnya ada tanda varises tapi sebenarnya nggak ada gejala. Oh, bisa balik-balik Bisa gitu ya? balik-balik. Nah, oke. pada pasien-pasien yang memiliki gejala nyeri ini terutama khas ya, nyeri di daerah betis ya. Calf pain gitu ya, kita nyebutnya calf pain itu emang khas untuk Varises. Varises. penyakit pembuluh darah vena gitu Oh, ya. vena, bisa apa aja Pembuluh ya darah tadi? Vena, betul. Apalagi jika dia habis beraktivitas paginya atau siangnya banyak gitu. Nah, kalau keluhan sering nyeri di betis memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu ke dokter untuk kita screening. Karena bisa jadi ini ada kelainan pembuluh darah vena enggak, ada pembuluh darah Oke, untuk arteria membedakan ya, Dok, ya? Membedakan, betul. Oke. Nah, terus kalau malam hari saya ikat sampai pakai kain, ini sebaiknya mungkin tidak dilakukan ya, karena Justru bukannya malah makin kebebet, makin bahaya Jadi ya dok ya? macet kali ya? Nah, hati-hati. Ketika kita terlalu ketat, Mengikat, iya. kan ada satu pembuluh darah lagi yang dari jantung, Heeh. tujuannya mau memompa ke arah kaki. Nah, Baik. kalau di situ terlalu ketat, maka aliran darah setelah ikatan, dia akan berkurang. Iya, iya. Ya, jadi itu malah berbahaya. Makanya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter agar kita lebih tahu pemilihan mungkin elastik stockingnya tingkat grade-nya yang mana. Oh lebih baik. iya, udah bisa pakai elastic Bisa, stocking nih. stocking tadi ya. Oke Mbak Nur bisa dicoba tuh elastic stockingnya. Iya. Oke, mungkin tadi sudah selesai dok, slide-nya ada yang ingin masih disampaikan Sampaikan lagi dari kepada Dr. Dimas? Tadi slide yang Dokter Tentang Dimas varises? Sudah, masih- tadi sih sudah udah selesai selesai. cukup Dok, ya. aku mau nanya lagi. Tadi kan bilang dari penanya Instagram mengatakan bahwa kalau malam suka pegel, Iya. suka sakit lah gitu. Iya, iya. Tapi kan juga ada juga dok orang yang mau pegel karena emang misalnya abis olahraga deh, atau misalnya abis main futsal kali, misalnya contoh Iya. gitu kan. Itu ngebedainnya gimana dok? Ada nggak bedanya? Ngebedainnya ya misalnya dia habis main futsal pegel, besoknya nggak main futsal pegel nggak? Oh, Iya. Gitu. Jadi misalnya Kalau emang- yang tadi Mas Nur khas banget, Tiap- sering, sering nyeri. banget. Artinya Sering kalau udah nyeri, sering betul. nih memang harus curiga ya untuk Betul. ada sesuatu, apalagi sampai diikat dan mungkin sebelumnya nggak melakukan aktivitas apa-apa. fisik gitu Betul. kan. Tapi dari bentuk nyerinya mirip ya, artinya emang rasa pegal ya, nggak Iya. seperti berdenyut gitu atau apa? tidak, rasanya pegel dan rasa kayak penuh biasanya. Penuh ya itu yang mungkin yang membedakan. Oke. Dokter Tari, dok, skin barrier yang baik buat kita-kita ini kan memang harus sesuai jenis kulit ya dok Iya. ya. Kemudian sekarang kita sudah mendengar terapi-terapi yang sangat canggih di zaman seperti ini. Bukan hanya dokter Dimas yang pakai laser mungkin. Sekarang kita juga kecantikan kan pakai laser. Nah laser pada kulit untuk wajah dengan laser pada bagian anggota tubuh kaki dan sebagainya pasti ada perbedaannya. Dan apakah memang side effect-nya ini
cukup banyak pada kita semua atau memang minimal dengan menggunakan laser? Tapi jangan dijawab sekarang ya dokter ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Tadi mau nyapa lagi tuh, Kak. Jantung aku di Kenapa? kakinya Karena harus iya, aku kalau buka emang harus begitu. semangat memang. Baiklah dokter, tadi kita sempat ngebahas ya bahwa kulit itu kan kadang-kadang suka mengalami terapi itu. Kita kan kadang-kadang pakai krim, ibu-ibu sekarang tuh sudah dikit-dikit laser aja dok, laser aja dok. Nah sebenarnya laser ini sebenarnya aman atau enggak? Terus yang kedua, bagaimana sih perbedaannya dengan kita menggunakan krim-krim yang memang pada umumnya atau dengan menggunakan laser? Pada kriteria apa seseorang harus di laser nih dok? Ya enggak? Ya. Silakan, Oke, Kak. aku langsung jawab ya. Jadi kalau krim itu secara umum yang dikasih oleh dokter biasanya untuk memelihara, menyehatkan dan mengobati kan. Baik. Dia itu harus melewati tadi barier kulit, terus dia harus menembus ke target yang untuk target obat tersebut. Iya. Ketika kalau misalnya targetnya itu nggak nyampe, nggak sampai. Jadi kalau misalnya pakai laser itu biasanya dia bisa menembus sampai ke target tersebut. Jadi skin barrier-nya Jadi bisa artinya tuh langsung- kalau di laser tuh tembakannya Tembak tuh sampai ke langsung. dalam. Jadi pemirsa di rumah yang Betul. pada takut untuk di laser nggak perlu takut karena bukan laser yang ekstrim, nggak berasa. Kadang-kadang juga dikasih krim anestesi juga ya dok ya, nggak langsung di laser ke wajah. Dan hasilnya juga kayak lebih signifikan ya dok ya. Dan kalau misalnya orang-orang yang sudah di laser nih pada umumnya dok pasti akan ketagihan biasanya karena Oh hasilnya, iya, oh karena cepet gitu ya, instan ya. hasilnya juga oke Oh, gitu. oke. Nah, sekarang ke lasernya dari dokter Dimas. Dok, ngebedain laser di kulit nih, khusus untuk kecantikan nih, dengan laser pada vaskular atau pembuluh darah ini seperti apa dok? Pada Kalau- prinsipnya aman-aman aja nggak nih dok? Aman, jadi emang Aman. penggunaan terapi laser ini sudah digunakan di seluruh dunia ya, di seluruh Iya. dunia sudah kita bahkan sudah masuk dalam guidelines atau panduan, Jadi nggak perlu takut ya. panduan penata laksanaan penyakit varises, Iya. sehingga sudah bisa dilakukan pada manusia gitu. Dok, kalau di kulit kan kasih krim anestesi nih. Nah kalau di bagian bedah ini Bedah. diapain dok? Apa harus anestesi spinal atau memang Ya. cukup topikal gitu? Ya karena kita bidang kerjanya cukup panjang gitu ya di kaki karena kan banyak gitu ya. Iya. Jadi biasanya memang pasien kita bius baik secara spinal, regional atau bius umum. Tergantung total mungkin ya. kalau pasiennya panikan Iya, gitu udah ditidurin aja betul. dia suruh Gini-gini bobo tiba-tiba gitu. lari gitu kan Kasih repot. anestesi umum aja Iya, nih iya, gitu. iya. Baik, dilihat kriteria Betul, daripada pasien tergantung tersebut ya pasien, dok. Pada betul. prinsipnya kalau pasien yang sudah melakukan bedah secara laser ini dok, cukup satu kali aja atau berulang kali dok? Biasanya cukup satu kali. Cukup satu kali? Cukup satu kali. Jadi Wow. misalnya kalau kita evaluasi tindakannya baik gitu ya, kita evaluasi masing-masing pembuluh darah venanya biasanya cukup satu kali. Cukup satu Selesai kali ya, dan selesai. selesai. Tapi memang ada angka recurrency tetap ada. Masih ada kemungkinan Dan masih ada emas satu kali lagi pertanyaan sepertinya. Ada Instagramnya lagi. Yuk, Instagramnya kita recurrent lihat ya. yuk. Dari @adeksaela. Saela gitu bahasanya. Saela. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya punya varises di lutut dalam, mungkin varises sisi dalam kali ya. Muncul saat saya hamil sampai mengalami bengkak. Nah ini. Setelah saya melahirkan ternyata masih ada urat birunya, masih kayak jadi benjolan gitu. Gimana caranya supaya si urat ini hilang dok? Gimana dok? Silakan dokter Dimas. Jadi hamil, bengkak, setelah melahirkan masih ada nih dok. Oke, Benjolannya, oke. benjolan si urat itu masih ada. Gimana caranya Gimana supaya urat ngilanginnya dokter Dimas? Ya, jadi untuk kehamilan memang salah satu resiko juga Iya. terbentuknya varises ya. Kenapa dok? Apa karena orang hamil berat badannya besar kemudian dia Ya, karena berat menekan badan pembuluh besar, darah? penekanan pembuluh darah yang di perut juga kan. Nah, salah satunya juga resiko obesitas juga. Oh, iya, Orang-orang berat badan obesitas juga berlebih. berisiko Baik. mengalami penyakit ini Iya, iya, gitu. iya. Nah, untuk menghilangkannya memang tidak bisa kita kalau udah varises ya, Iya. kita tidak bisa dengan terapi-terapi yang konservatif seperti pemberian krim atau apa itu sudah tidak bisa. Memang Baik. harus terapi intervensi. Nah, diapain intervensinya dok? dok? Nah, bisa tadi pilihannya bisa pembedahan secara klasik gitu ya, Oke. tapi itu mungkin sudah masa lalu lah ya mungkin ya, karena sekarang Ini kita kasihan sudah banget sih ibu. Hamil mungkin dia bisa aja lahirnya sesar, nggak lama kemudian Iya. harusnya. Kalau habis operasi dok, misalnya dia anggaplah dia melahirkan dengan sesar nih ibu ini, kan habis operasi nih dok. Ada nggak jeda waktu dari operasi itu bisa melakukan operasi atau Tindakan, tindakan Oh, bisa. invasif Jadi tadi kalau ini jeda kan waktunya?
Kalau timing operasinya sebenarnya lebih ke arah elektif ya. Jadi Elektif. bukan Nggak buru-buru lah Nggak gitu buru-buru, maksudnya. betul. Iya, Bisa dan kita itu nggak persiapkan. urgent ya, Dok. Betul, Baik. bahkan mungkin bisa kita terapi dulu dengan elastic compression gitu kan untuk Baik. mengurangi gejala nyerinya mungkin kalau ada nyeri, untuk Baik. kalau ada gejala kram-kram gitu ya. Itu bisa kita hilangkan dengan penggunaan elastic compression dulu. Seru ya. Oke. Penasaran ke dokter Tari juga nih. Boleh, boleh. Iya. Silakan. Iya kan? Pasti senang nih. Kamu sahabatnya kan? Iya. Silakan. Dokter Tari masih ada nggak yang mau disampaikan mungkin dari slide-nya? Kalau tadi sih udah sih. Udah ya? terakhir Cukup slide-nya. semua ya. Oke, Wah, hari ini kita berarti babat semua. Babat semua. Dok, tadi kan ngomongin soal ibu hamil. Karena untuk ibu hamil kan suka ada tuh kayak guratan-guratan gitu ya, kayak Iya. apa stretch mark Stretch gitu. mark, Itu iya. apakah isinya pembuluh darah kah atau apa sebenarnya sih, Dok? Kamu nggak konsultasi bukan. istri kan? Enggak. Baik. Kalau itu dia memang kulitnya yang ini ya, kulitnya yang tertarik, meregang. Oh, oke. Kemudian kulit yang meregang itu saat fase penyembuhannya dia tidak menyembuh dengan baik sehingga dia terisi dengan jaringan serabut kolagen yang Oke. keras. Jadi dia udah nggak ada adnexa itu apa ya bahasanya? Dia nggak ada Penyokong. Apa? kayak organ-organ, bukan organ ya. Organ tunggal mungkin, bukan? Adnexa. Oh, beda Tidak, lagi. iya, isinya sudah tidak sama lah Iya, istilah iya, iya. seperti yang kulit normal, dia sudah lebih padat gitu. Baik, Oke. baik. Nah, nyembuhinnya gimana, Dok, kalau ada kan suka tuh ibu-ibu datang, Nyembuhinnya ya? gimana nih ngilangin apa sih orang bilang stretch mark ya katanya ya. Oke, Itu jadi gimana sebenarnya ngilangin? sih sayang sekali nggak bisa sampai 100%. Nah, Oh, gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu. Jadi harapannya jangan Gini ekspektasi Dok, jangan tinggi. pada waktu saya juga pernah mengalami hamil kan. Iya. Jadi ada nggak Dok krim-krim karena Nah, pada waktu contoh. hamil nih biasa kan semua membesar, perut membesar, organ semua membesar dan saya dulu menggunakan krim sedikit untuk di perut. Nah, apakah ada krim khusus mungkin yang bisa digunakan pada ibu-ibu yang sedang hamil supaya nggak terjadi tadi pelebaran pembuluh darah dan sebagainya, Dok? Oke, sejauh ini belum Tidak ada ada yang juga. benar-benar satisfactory. Jadi penelitiannya itu pun persentasenya masih pro kontra banget. Terima Jadi saja ya, memang- seperti itu keadaannya. takdirnya ya. Sudah takdirnya. Baiklah, mungkin Dokter Dimas sebelum Ya. tutup ada sedikit yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Sebagai seputar varises apa yang lah kita ya. bahas hari Ah. ini, varises. Silakan Ya, Dokter. jadi untuk kesimpulan ya, jadi Ya. bagaimana kita mendapatkan kecantikan yang hakiki gitu ya. Waduh. Kalau dokter tadi kan dari sisi kecantikannya, kalau Iya. saya dari Hakiki. Dan kegantengan, Dok. ya. kegantengan betul dari Keren, kalau saya dokter. lihat dari mungkin lebih fokus ke arah kakinya Ya. gitu ya. Jadi Betul, untuk Dok. varises ini yang harus ditekankan bahwa varises bukan masalah penyakit kosmetik saja. Betul. Jadi memang ada bahaya yang mengancam di Iya. belakangnya gitu ya. Jadi kalau udah ada varises jangan dianggap remeh gitu. Betul, jangan menganggap Ah. remeh varises karena mungkin beberapa orang menganggap varises ini adalah suatu penyakit kosmetik aja. Iya, Jadi lebih baik betul. kalau memang sudah memiliki varises atau beresiko memiliki varises ke depannya lebih baik Konsultasikan ke dokter. dipastikan Betul. seperti itu. Jangan Oke. mungkin dokter tadi yang cantik silakan mungkin ada sedikit tips buat merawat kesehatan kulit cantik dan sehat. Dan ganteng, tetap ya ngotot ya. Pokoknya harus ganteng juga, Baiklah, Dok. kulit cantik sehat untuk Iya. wanita dan pria. Cantik Silakan. itu dan sehat ya. Jadi Iya. kulit yang sehat itu pasti cantik. Jadi harus sehat dulu. Tuh. Oke. Nah, Betul. itu tadi ternyata nggak hanya dari yang kita oleskan, tetapi benar-benar holistik dari mulai makanan dan juga dari pikiran. Jadi keseluruhan. Nah, nanti setelah semuanya dilakukan dengan semuanya udah dilakukan dengan Baik. Paripurna gitu ya. paripurna, baru Hasilnya pun akan pasti menjadi akan baik. Oke, Baiklah. kalau Nanti gitu. Dok kalau pulang hati-hati juga di depan. Ada ini nih. Pas banget dah. Ngomongin nih, ada apa Baru nih? aku mau ngomongin. Cantik, kulit kamu cantik. Tapi percuma kalau kulit cantik, hati kamu nggak cantik. Iya, iya. Pesan moral dari Pak Ustadz Bruno ya. Nih, kayak Mas tahu, Bruno nih. tahu, ada yang cakep tahu. Iya makanya Mas Bruno harus ke situ. Ya iyalah, kebiasaan. Biar ada yang cakep aja Uti dilupain. Aduh, Buru deh Uti tuh. Enggak juga Coba. sih. ngapain juga ya, rugi ya. Iya benar. Ini hari ini ada pantun apa? Biasanya hari ada ini? pantun. Ada dong. Pantun apa? Siapa duluan? Sama lagi, aduh ampun. Cita-cita ingin jadi orang sukses. Amin. Cakep. Teruslah belajar dan perbanyak ilmu. Iya dong. Yap. Jika kalian terkena varises, jangan minder dan juga malu. Iya, tapi Cari. ditanganin, ya. Cari dokter Dimas. Iya. Lanjut nih, si kuning. Si kuning, Pegawai Pikachu, catering, Pikachu. pegawai catering. Bunga mawar jangan dipetik. Cakep. Jangan ya. Kalau dipetik banyak durinya. Iya. Kalau kalian ingin terlihat lebih cantik, contoh dokter sebelah saya. Iya, iya. Jangan deket-deket Bagusnya, jago banget. Baiklah dokter Tari, dokter Dimas
Terima kasih. Makasih ya. Terima Dua pemantun ini Iya, tersayang, terima makasih kasih. ya. Dan jangan Nanti. lupa ya, Iya, kita bakal betul. ketemu lagi nih ya di Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai tapi Ya. TVRI. Ya kita bakal balik lagi ya. Sampai ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.